Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدنا علما وارزقنا فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تسبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تزهل الهزن إذا شئت سهلا Amin amin Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat waktu luang, nikmat keimanan dan ketakwaan, sehingga pada pagi hari ini kita masih dikumpulkan bersama yang insya Allah di acara Jumat mengaji kita yang alhamdulillah Ustazah kesayangan kita sudah hadir, Ustazah Enak Mutia, jazakillahu khairan katsiran kepada beliau, Masya Allah. Salawat serta salam marilah juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kita pengikutnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang insya Allah bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai untuk mereview dari kitab Bidayatul Hidayah yang insya Allah hari ini materi ke-125, materi ke-131. Marilah sama-sama kita mendengarkan dahulu kalam ilahi yang insya Allah pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Ustazah Yuyun, surat Al-Isra ayat 7 dan ayat 8 dan dilanjutkan oleh tari tilawahnya oleh Allah. Kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Afwan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha fa idza jaa wa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marratin wa liyutabbiru ma 'alaw tatbira. Asa rabbukum ayyarhamakum wa in udtum udna waja'alna jahannama lil kafirina hasira. Shadaqallahul azim. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman atau kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu
untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, yaitu Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang kafir. Allahumma arhamna bil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, jazakumullah khairan kasiran kepada Umi Yuyun dan juga Eyang Nani yang sudah membacakan tilawah dan juga sari tilawahnya pada pagi hari ini. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, selanjutnya kita akan mulai langsung mereview Ustazah yang insya Allah pada pagi ini kita akan mulai dari materi ke 125 sampai 131 insya Allah. Karena Umi Yuyun sedang ada keperluan, izin kepada Ukti Afifah, beliau minta didahulukan. Afwan ya Ukti Afifah. Pada Umi Yuyun, silakan Umi Yuyun, materi ke 127 tentang beradab antara teman dan musuh. Silakan Umi. Afwan tadi terpental ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Ana membacakan materi ke 127 ya. Bab 6 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Beradab antara teman dan musuh. Inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatan denganmu. Lalu bagaimana dengan orang yang terus terang menyatakan permusuhan denganmu? Al-Qadi Ibnu Ma'ruf radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah dengan musuhmu 1 kali dan berhati-hatilah dengan temanmu 1000 kali. Mungkin saja seorang teman akan berbalik menjadi musuh, maka ia lebih tahu bagaimana menghancurkanmu. Abu Tamam juga berkata, musuhmu lebih bermanfaat dari temanmu, maka janganlah engkau memperbanyak sahabat. Karena sesungguhnya kebanyakan penyakit itu engkau lihat berasal dari makanan dan minuman. Jadilah seperti perkataan Hilal bin Al-Ala Ar-Roqi, ketika aku memberi maaf dan tidak dengki pada seseorang, aku beristirahat pada permusuhan mereka. Sungguh aku hormati musuhku ketika melihatnya. Untuk aku hilangkan keburukanku dengan penghormatan. Aku tampakkan kebahagiaan pada orang aku benci. Seakan-akan ia telah penuhi hatiku dengan segala kebahagiaan. Aku tidak selamat dari orang yang ku kenal. Maka bagaimana bisa aku selamat dari golongan para pecinta? Manusia adalah penyakit dan obatnya adalah meninggalkan mereka, tetapi memusuhi mereka berarti memutuskan hubungan saudara. Berdamailah dengan manusia agar engkau selamat dari tipu daya mereka. Berusahalah untuk selalu bertakwa, bergaulah dengan manusia dan sabarlah dalam menghadapi mereka. Hendaklah engkau tuli, bisu, dan buta serta bertakwalah. Masya Allah, Alhamdulillah, mungkin itu saja yang dapat Ana sampaikan pada materi ke-127. Jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakillahu khairan kasiran kepada Umi Yuyun yang sudah membacakan materi ke-127 tentang beradab antara teman dan musuh. Kayaknya itu asik nanti didiskusikan ya, Masya Allah. Tidak usah banyak sahabat gitu ya, Ustazah, Masya Allah. Baik, Yang penting ke materi ke-125. Yang pertama tadi, Ukti Afifah, kepada Ukti Afifah, yang insya Allah akan mereview materi 125 tentang adab saat melihat kemuliaan dan keburukan orang lain. Silakan Ukti. Ya, terima kasih Ustazah. Materi ke-125, 4.
adab saat melihat kemuliaan dan keburukan orang lain. Apabila engkau melihat mereka kemuliaan dan kebaikan, maka bersyukurlah kepada Allah yang telah memberikanmu rasa cinta kepada mereka. Apabila engkau melihat keburukan dari mereka, maka serahkanlah perkara tersebut seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah perlindungan kepada Allah dari kejahatan mereka. Janganlah engkau menasihati mereka dan janganlah engkau berkata kepada mereka, apakah engkau tidak kenal denganku? Aku Fulan bin Fulan. Aku memiliki banyak kelebihan dalam ilmu. Karena hal tersebut adalah perkataan orang yang bodoh. Dan orang yang paling bodoh adalah orang yang menganggap dirinya suci dan suka memuji diri sendiri. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberi kekuasaan kepada mereka atasmu kecuali karena dosa yang telah engkau lakukan. Maka mintalah ampunan kepada Allah dari dosamu dan ketahuilah bahwa hal tersebut adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah pendengar perkataan mereka yang benar, tidak peduli dengan perkataan mereka yang batil, menyebut kebaikan mereka dan diam dari perkataan buruk mereka. Dalam agama Islam, orang beriman dilarang berprasangka buruk kepada orang lain, mencari-cari kesalahannya, apalagi menggunjing. Sungguh perbuatan tersebut adalah perbuatan dosa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang menggunjing seperti memakan daging saudaranya yang sudah meninggal. Seringkali orang menyalahkan orang lain karena hanya melihat sisi buruknya saja, padahal keburukan orang lain bagi orang lain yang kita lihat itu sebenarnya juga pembelajaran bagi kita agar kita tidak mengikuti dan melakukan hal yang buruk juga. Oleh karena itu, marilah kita selalu bersikap positif dalam bergaul agar kehidupan kita menjadi beruntung, baik sesama teman maupun terhadap orang yang tidak kita kenal sekalipun. Syukran, terima kasih Ustazah. Ya sayang, sama-sama. Terima kasih jazakallah khairan kepada Ukti Afifah yang sudah membacakan materi 125 tentang adab saat melihat kemuliaan dan keburukan orang lain. Bagi ummahat semua yang sedang memegang PDF dari Ustazah, kita membahas yang bagian ke-13 nomor 4 di halaman 95. Silakan yang megang PDF Ustazah ya. Selanjutnya, Ana akan membadalkan Umi Vita yang hari ini qadarullah beliau sedang ada bermasalah dengan handphonenya jadi belum bisa hadir. Materi ke-126 tentang hati-hati bergaul dengan ulama yang sibuk dengan perdebatan. Materi 126 bagian ke-13 nomor 5 di halaman 95 sampai 96. Berhati-hatilah bergaul dengan ulama zaman sekarang, apalagi mereka yang sibuk dengan perbedaan pendapat dan perdebatan. Berhati-hatilah dengan mereka, karena mereka selalu menanti karena sifat dengki mereka akan kehancuranmu. Mereka menghukumimu secara pasti pada perkara yang hanya mereka sangka. Mereka selalu menyebut kejelekanmu apabila engkau luput dari pandangan mereka. Mereka suka menghitung kekhilafanmu di dalam kelompok mereka, hingga mereka berani menantangmu dalam keadaan marah dan keangkuhan mereka. Mereka tidak memaafkan kehilafanmu, tidak mengampuni kesalahanmu. Masya Allah. Masya Allah, adakah ustazah ulama seperti ini? Tidak menutup aibmu, bahkan mereka selalu menghitung kesalahanmu yang sedikit dan halus itu. Masya Allah. Mereka dengki kepadamu dari nikmat yang sedikit dan banyak dan menghasut orang lain untuk melakukan namimah dan fitnah. Apabila mereka ridho, maka tampaklah kepura-puraan mereka. Apabila mereka marah, maka hati mereka sangat murka. Zohir mereka bagaikan pakaian yang indah, tetapi hati mereka bagaikan serigala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa yang aku tetapkan ini adalah kenyataan dari kebanyakan orang, kecuali orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persahabatanmu dengan mereka adalah sebuah kerugian dan pergaulanmu dengan mereka adalah suatu kehinaan. Masya Allah, semoga kita terhindar dari
Kalau di sini tentang ulama ya, jadi mudah-mudahan kita juga bisa mengambil kiblat ulama kita yang insya Allah baik di mata kita, baik juga pastinya di mata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Tadi Umi Yuyun sudah, berarti ke nomor 4. Ufti Baik. Alamanda yang insya Allah akan membacakan materi ke 128 dan 129 tentang hadapilah musuhmu dengan wajah ridho dan jangan duduk tergesa-gesa. Silakan dilihat PDF-nya di halaman 97 dan 98. Pada Ufti Alamanda dipersilakan Ufti. Baik, jazakallah khairan Ustazah Wajah. Bismillah. Baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat, saya akan membacakan materi Bidayatul Hidayah yang ke 128-129. Yang pertama adalah tentang hadapilah musuhmu dengan wajah ridho. Jadi, jadilah pula seperti yang dikatakan oleh para ahli hikmah, hadapilah teman dan musuhmu dengan wajah ridho, tanpa bersikap hina dan jangan takut kepada mereka. Engkau harus berwibawa dengan tidak sombong, bersikap tawadhu dengan tidak merasa rendah diri. Jadilah di segala perkara engkau bersikap pertengahan atau moderat, sebab apabila semua perkara dihadapi dengan sikap ekstrim adalah tercelah. Sebagaimana disebutkan, engkau harus bersikap pertengahan pada suatu perkara, karena ia merupakan cara yang tepat menuju jalan yang lurus. Janganlah engkau teledor atau keterlaluan di dalamnya, karena masing-masing sikap itu adalah tercela. Jangan engkau melihat ke arah samping, jangan banyak menoleh ke belakang, serta jangan singgah pada kelompok orang. Jadi di sini juga dijelaskan ya bagaimana kita menghadapi musuh itu tidak perlu kita menampakkan rasa ketidaksukaan kita ya kepada mereka. Kita ya yang tadi disebutkan dengan wajah ridho. Jadi biasa aja, nggak usah kita misalnya dengan wajah yang malah memancing mereka buat menyerang kita atau apa, nggak usah. Biasa aja. Mungkin kalau dari bahasa Indonesianya cuekin aja udah gitu ya. Tetap semuanya serahkan sama Allah. Kalau kita ngerasa bahwa kita nggak ada salah sama dia ya sudah, nggak usah dibawa dipikirkan lah istilahnya gitu ya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jangan duduk tergesa-gesa. Jadi apabila engkau duduk maka janganlah tergesa-gesa. Jagalah dirimu dari menyilang jari jemarimu. Jangan banyak meludah dan mengeluarkan dahak. Jangan mengusir lalat di wajahmu. Jangan banyak meregang badan dan menguap di hadapan manusia ketika engkau sedang sholat atau yang lainnya. Duduklah dengan tenang, perkataanmu teratur dan tersusun. Dengarkanlah baik-baik perkataan orang yang sedang berbicara denganmu tanpa menunjukkan rasa takjub yang berlebihan. Jangan memintanya mengulangi perkataannya, dan diamlah dari pembicaraan yang membuat tertawa dan hikayat atau dongeng. Jadi ternyata kita di sini juga diajarkan sebetulnya adab bagaimana kita duduk ya. Kita duduk itu jangan, biasanya suka ya kita sambil menyilangkan jari jemari gitu ya. Itu sebetulnya kalau dalam psikologi juga bisa disebutkan itu menunjukkan kita rasa bosan dan kadang merasa kita lebih mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Kemudian juga jangan banyak meludah atau mengeluarkan dahak. Ini kayaknya biasanya kepada kaum bapak-bapak ya, yang suka tiba-tiba gitu ya, atau lagi ngomong atau di apa itu kayaknya sering sekali saya suka dengar sih misalnya ya mungkin lagi ada yang ceramah atau apa suka banyak bapak-bapak sambil gitu ya. Ya saya nggak tahu sih mungkin memang lagi batuk atau apa cuma biasanya ini suka terjadi gitu. Kemudian jangan mengusir lalat di wajahmu. Jadi juga ternyata kita sambil duduk itu jangan sambil misalnya ada lalat lewat tuh langsung sibuk gitu ya. Tangannya langsung ngusir. Itu ternyata juga bukan adab yang baik ya. Kemudian
jangan banyak meregang badan, jadi juga jangan sambil stretching gitu ya, kemudian sambil nguap gitu kan ketika lagi ini. Apalagi kalau sedang sholat itu apalagi tidak boleh ya. Kemudian jadi duduk tuh dengan tenang, kemudian dengan kita duduk dengan tenang, maka kan kita akan berpikir dengan lebih jernih. Jadi pasti perkataan yang kita keluarkan juga lebih tersusun dan teratur. Kemudian juga ketika kita sedang berbicara dengan orang atau ada orang yang sedang berbicara di depan kita, maka kita dengarkan dengan baik sampai selesai ya. Dan tidak perlu juga kita menunjukkan rasa takjub yang oh gitu ya. Oh gitu. Jadi ternyata itu sebetulnya adab yang baik, juga tidak perlu menunjukkan rasa takjub. Itu cukup dengarkan dan kemudian jangan sampai karena kita tadi sudah mendengarkan dia dengan baik, berarti kita tidak perlu memintanya untuk mengulangi perkataannya ya. Karena kadang-kadang misalnya kita pun lagi cerita atau kita lagi bicara, misalnya tiba-tiba dipotong di tengah jalan, itu kan suka tiba-tiba kita sendiri mungkin lupa gitu. Jadi lupa, tadi saya lagi ngomong apa ya? Udah sampai mana ya gitu ya. Jadi ini juga sebetulnya adab yang baik ya untuk sambil duduk dan kemudian juga kalau misalnya ada pembicaraan yang mungkin membuat tertawa, mungkin di sini yang tertawa terbahak-bahak yang tidak ada gunanya misalnya ya, itu ya mungkin sebaiknya kita hindari, kita diam saja, nggak perlu ditanggapi, atau lagi sampai berdongeng. Mungkin kalau di sini hikayat atau dongeng itu seperti apa ya, membual mungkin ya, membual atau membuat-buat cerita jadinya. Kan ada orang yang seperti itu ya, mungkin ya mungkin saya nggak perlu jelaskan seperti apa, mungkin sahabat semua di sini juga sudah pernah mengalami mungkin ya seperti itu. Baik, sekian dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan bersama di sesi diskusi ya. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Jazakallahu khairan Ukhti Indah, Masya Allah. Iya, jazakillah khairan. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang 131 sampai 131 bagian ke-13 nomor poin 9 dan 10 halaman 98-99 yang insya Allah akan disampaikan oleh Ukhti Amimatul. Pada Ukhti Ami, dipersilakan Ukhti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih, Umi Rusnia. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul kembali dan saya akan menjabarkan sedikit banyaknya tentang materi mengenai jangan menceritakan kebanggaanmu dan juga hal-hal yang menjatuhkan di bawah. Wala tuhadis an ijabik bawaladik wa sya'rik wa kalamik wa tasniki wa sa'iru ma yuhusuk, yang artinya janganlah engkau bicara tentang kebanggaanmu terhadap anakmu, keindahan syairmu, karanganmu, dan seluruh urusan pribadimu. Dalam artian di sini bisa kita ambil garis besarnya, tidak bagus untuk memuji diri sendiri di hadapan orang lain. Karena ketika kita memuji sendiri diri kita dengan kebanggaan-kebanggaan yang kita punya, baik itu anak kita, keindahan syair, dan urusan-urusan pribadi seperti harta dan lain-lain, itu tidak sopan termasuknya seperti itu. Jadi itu juga mengurangi salah satu ketidaksukaan orang terhadap kita. Maka dari itu tidak baik untuk memuji diri sendiri terlalu berlebih-lebihan. Dan jangan berhias seperti berhiasnya perempuan. Dalam hal ini untuk laki-laki. Misal berhias seperti perempuan, lama-lama di depan kaca, lalu menggunakan make up wanita dan hal-hal lainnya yang menyerupai hiasan perempuan. Jangan pula berpakaian seperti pakaian seorang budak. Dalam artian di sini jangan berpakaian seperti pakaian seorang budak, ialah kita tidak boleh berlebihan dalam menggunakan pakaian, misalnya emas mentereng di mana-mana dari kanan kiri,
full dari jari hingga siku dan hal-hal lain itu tidak boleh. Dan di sini juga kita tidak boleh juga untuk berpakaian seperti seorang budak, misalnya pakai baju yang compang-camping, karena dalam artian budak ini zaman dahulu kala itu adalah mungkin dalam artian sekarang itu pembantu, cuman budak dan pembantu saat ini kan berbeda, tapi kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita tidak dianjurkan untuk memakai pakaian seperti seorang budak, lusuh ataupun compang-camping, tidak terurus lah seperti itu. Dan jangan menggunakan celak mata dan berlebihan dalam menggunakan minyak rambut. Mungkin ini untuk celak mata sendiri sebenarnya kan disunahkan, cuman jika berlebihan itu tidak baik, karena juga orang yang memandang kita akan melihat kita itu, cerminan kita tuh adalah seorang yang entah itu seram atau mungkin tidak enak dipandang, dan juga dalam berlebihan dalam menggunakan minyak rambut. Apalagi khususnya di Indonesia sendiri, iklim yang ada itu kan kita iklim tropis ya. Kalau misalnya kita menggunakan minyak rambut sepertinya itu sangat berlebihan ya. Jadi dari tampak kejauhan aja orang sudah silau melihat rambut kita yang basah dan lepek, seperti bukannya keren malah jadi kayak rambut habis digoreng. Jadi itu tidak boleh untuk berlebihan seperti itu. Dan janganlah memaksakan dalam memenuhi suatu keinginan atau hajat, dan jangan memprovokasi seorang untuk melakukan kezaliman. Kita percaya insya Allah bahwa suatu keinginan kita itu akan Allah berikan, tapi entah itu cepat ataupun lambat. Dan ketika kita diberikan keinginan itu dikabulkan oleh Allah, jangan terlalu memaksakan. Misalnya kita alhamdulillah diberikan rezeki, lalu kita pengen ulang tahun yang berlebihan gitu, mengundang artis papan nama dan sampai ustadz-ustadz terkenal dari Turki kita undang. itu terlalu memaksakan seperti itu juga tidak baik. Dan jangan juga memprovokasi seorang untuk melakukan kezaliman. Karena sejatinya kalau kita memberikan provokasi terhadap seorang untuk melakukan kezaliman, kita juga walaupun awalnya kita, misalnya ada teman kita yang bermusuhan dengan tetangga, terus kita memanasi teman kita dengan kata-kata yang kurang lebih seperti, iya tuh dia emang ngeselin, udah kita blokir aja WA dia, misalnya seperti itu. Itu nauzubillah kita juga secara tidak langsung akan kecipratan kezaliman itu atau dosanya, seperti walaupun sebenarnya itu permasalahan antara teman kita dan tetangganya, seperti itu. Dan hal-hal yang menjatuhkan wibawa. Janganlah engkau memberitahu seorang dari istri, keluarga, dan anakmu jumlah harta kekayaanmu. Nah, dalam artian di sini tidak boleh untuk memberitahukan jumlah harta kekayaanmu, dimaksudkan jika kita, misalnya kita tidak punya harta gitu ya, terus kita bilang, aduh saya mah apa tuh, uang sepeser pun gak ada apa gitu. Nah, dari itu keluarga mungkin akan bahlah menganggap kita seperti halnya yang kayak meremehkan seperti itu. Makanya di dalam kitab ini kita tidak boleh untuk memberitahukan harta atau jumlah harta kita kepada ke istri aja, itu kalau bisa jangan gitu, apalagi ke keluarga, karena takutnya mereka malah merendahkan martabat seperti itu. Dan hindari mereka tanpa bersikap keras, lembutlah kepada mereka tanpa lemah. Janganlah engkau bercanda dengan budakmu karena dapat menjatuhkan wibawamu di hati mereka. Di sini juga dijelaskan hindari mereka tanpa bersikap keras. Jadi kita tidak boleh bersikap yang keras, yang dalam artian keras ya keras dalam sikap dan juga perkataan, perbuatan kita.
dan lembutlah kepada mereka tanpa lemah. Dalam artian di sini lembutlah tanpa lemah itu kita dengan bertutur kata baik, namun tidak dengan hal-hal yang malah menjatuhkan harga diri kita seperti itu. Dan janganlah engkau bercanda dengan budak karena dapat menjatuhkan wibawa di hati mereka. Nah, dalam artian ini kita boleh sebenarnya bercanda gitu. Maksudnya sekedar tertawa gitu dengan budak-budak kita gitu. Cuman jangan terlalu berlebihan karena nanti budak tersebut akan memandang kita itu tidak ada, ini sebenarnya masih kaitannya masih sama dengan bahasan yang di atas gitu ya. Jadi tidak ada wibawa-wibawanya sama sekali gitu. Apalagi kita di masa itu adalah tuan dan budak gitu. Jadi untuk tuan sendiri sebenarnya untuk bercanda dengan budak itu boleh, namun tidak berlebihan karena nanti dapat menjatuhkan wibawamu di hati mereka seperti itu. Cukup, alhamdulillah untuk materi kita pada siang hari ini di materi kelima sudah saya sampaikan. Nanti di sesi selanjutnya mungkin akan kita bahas diskusi lebih lanjut bersama-sama dengan Umahat dan juga para Umi yang ada di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Wabarakatuh. Ya Mimatu. Jazakillahu khairan kasiran. Qadarullah kita sebenarnya tinggal 2 materi kalau dilihat ya Ustazah. Ini penutup dari Ustazah yang akan disampaikan langsung oleh beliau. Sebelumnya apa kita akan diskusi dulu atau Ustazah langsung ke bab bertengkar dan ketika penguasa mendekatimu? Materi 132 dan 133. Jadi materi 134 sampai 136 itu sudah penutup di kitab Bidayatul Hidayah Mahat. Silakan Ustazah. Ya, diskusi saja dulu, Nah, baru nanti saya lanjutkan sebagai penutup sesi kita di Bidayatul Mujtahid, Bidayatul Hidayah ini. oh jadi yang bab bertengkarnya nggak usah direview dulu. Enggak, nanti saya baca sebagai penutup nanti sampai Siap. terakhir. Baik Ustazah, dipahami dan dimengerti insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mereview materi ke 125 sampai 131 sesuai jadwal sudah terlaksana hari ini dengan baik. Jazakumullah khairan kasiran kepada para pereview yang sudah mereview. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan kepada Umahat yang ingin ada yang didiskusikan atau ya yang didiskusikan. Tafadholi kepada yang mau ditanyakan atau yang didiskusikan. Saya mengulas sedikit ya, mancing. Mungkin ada yang satu materi mungkin tidak diikuti, kemudian ngeblank, terus bacanya kayak Mbak Nia ini terlalu cepat, jadi orang belum fokus gitu. Tapi kalau sambil baca sambil dipahami kan nggak terlalu nggak terlalu banyak masalah yang harus didiskusikan. Jadi kalau di kitabnya Bulani yang apa namanya yang campur itu loh, yang ada terjemahnya, ada harokatnya itu ya. Itu kan ada disebutkan bahwa nasihat ini musalsal ya, apa namanya? Berepisode. Jadi Imam Ghazali dalam kitab ini menyebutkan ada 38 ya kalau nggak salah Bulani ya. Mana Ya, dia ada itu? 38. Ya, 38 ada bergaul bersama kenalan lah. Orang yang kita kenal, baik sahabat, guru, orang tua, dan lain-lain. Nah, jadi yang sebelum-belumnya juga sudah banyak kita bahas tentang bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita. Dan ini banyak sekali. Kalau diurutkan, sebaiknya mungkin diurutkan lah lebih spesifik gini ya. Yang 38 ini, kalau dalam kitab ini kan
dia terpisah-pisah gitu. Tapi kalau dalam kitabnya yang Mulani itu ada 10 10 10 sampai akhirnya 38 poin yang harus kita lakukan, baik sebagai teman, baik baik apa guru, kenalan dan lain-lain. Jadi saya kemarin tuh ada kasus ya, bukan kasus, maksudnya tuh pengalaman saya. Jadi saya sering membaca postingan seseorang. Dia ini orang yang mengerti lah di dunia sosial itu, mungkin katakanlah menghindari riba. Ada apa ya, sebentar. Ya, Ustaz. Oh, nggak ada, kucing aja bermain. Jadi ada seseorang kenalan saya, sahabat juga, dia dalam kehidupan sosial ya menghindari riba, kemudian eh, masuk dalam komunitas-komunitas kayak apa ya, menyediakan makanan gratis un- untuk orang-orang tidak mampu gitu, yang kaki lima itu, pokoknya pengusaha-pengusaha kecil banyak yang dia bantu. Tetapi dalam setiap postingannya itu, saya di Facebook itu ya, saya lihat dia selalu ngomporin orang untuk begibah gitu. Kayak misalnya gini, jadi ini adalah tantangan seperti yang tidak terasa gitu ya, halu ngelihat orang tuh. Jadi kayak gini nulisnya, eh wah, udah ada 5 orang seleb, 5 orang tokoh wanita yang masuk penjara karena gaya gitu ya. Nah, kemudian menyalahkan orang. Makanya Mbak cantik-cantik kok eh utang sana sini, karena utang sana sini akhirnya keciduklah korupsi gitu. Jadi menyalahkan gitu loh, menyalahkan orang lain yang dia melakukan dosa kan. Nah, ini kalau ngelihat tulisan itu, kita yang baca itu kalau orang nggak paham ya akan ikut gitu, akan ikut menyalahkan orang itu gitu. Memang di ujung nasihatnya, di ujung tulisan itu suka bilang, eh, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu gitu. Nah, ini kan racun ya, ada racun dah. Seperti kelihatannya manis gitu, tapi kalau kita ikut komentar yang ikut terbawa, akhirnya kita ikut begibah juga. Nah, jadi kadang termasuk yang Mbak Nia bacakan tadi ya, jangan jangan terprovokasi dengan orang-orang yang kelihatannya dia kelihatannya soleha, mohon maaf ya, Nah, kelihatan soleha gitu ya. Ternyata membawa kita kepada jurang kehancuran gitu. Nggak, tanpa terasa udah 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 masuk aja, udah kejerumus aja. Nah, sementara saya secara pribadi mau menegur orang ini nih sulit gitu. Saya juga ngerasa, aduh gimana caranya ya? eh karena tulis satu dekat. sisi dia itu orang yang banyak membantu gitu. Ngerti ya? Banyak Ya. bantu, bahkan mohon maaf bewakaf di saya. Tapi setiap kali nulis itu, tahu nggak apa yang terjadi kemarin di Masjid Agung misalnya gitu. Masa seorang pemimpin harus ditungguin untuk sholat Id? Eh, kan itu zolim. Nah, akhirnya kan menjelek-jelekan seorang pemimpin. Ini kan bukan tipe kita gitu. Bukan tipe kita yang harus ikut-ikutan menjelek-jelekan. Kalau mau kritik sosial, boleh saja. Kepada Bapak Bupati, mohon untuk kedepannya gitu kan, untuk kedepannya agar tidak menyulitkan para jamaah yang hendak sholat Id di masjid. Mari kita sama-sama jaga kondusivitas. Gitulah bahasanya kan. Tapi tidak mengompori orang.
kalian tahu nggak apa yang terjadi di masjid? Saya memang tidak hadir, tapi saya dengar begini-gini. Masa menjadi seorang pemimpin? Nah, itu kan repot kan. Kita kalau ikut komentar nih, maunya kayak gimana? Kayak gitulah, banyak tuh yang kita nggak sadar, orang-orang yang nampaknya putih gitu, tapi dalamnya busuk. Insya Allah. Itu yang Mbak Nia tadi, ada ya orang kayak gitu? Ada banyak. Banyak ya. Insya Allah. Yang Masalah, dakwah hanya sekedar cari ya. cari like, komen. Insya Allah, astagfirullah. Betul, memang kalau udah berteman ini harus diperkecil circle-nya kalau mau kita fokus untuk lebih memperbanyak apa namanya, ibadah ya. Berteman itu untuk ibadah gitu. Jadi kalau sudah toksik ya, senang begibah atau ngompor-ngomporin, ya udah tinggalin aja. Nggak ada manfaatnya. Gitu loh guys. Pengalaman-pengalaman yang nampaknya sepele, tapi kalau kita udah ngaji begini, bisa merepotkan itu. Iya, akhirnya jadi nggak banyak teman kan Ustazah. Iya, Udah ngaji gini akhirnya karena tersaring sendiri kan. Oh iya ini gini. Maksudnya bukan berarti kita jadi ya karena akhirnya jadi harus antisosial, bukan antisosial kan, cuman kan yang ya buat eh, apa namanya, buat kita lebih baik gitu. Insya Allah, Insya Allah. Gimana ya tuh? Sulit. Halo? Ya, ya Ustazah. Oh ya, karena ini Hadir. oh Pada ngumpet ya Ustaz ya. ya saya yang Sambil dengerin Ustazah. Saya Lagi menyimak aja. Saya jadi tersentil soalnya Ustazah. Saya takutnya jangan-jangan saya suka begitu nggak ya? Lagi kalau lagi bahas politik, kadang suka merasa benar sendiri. Iya, Iya. kadang-kadang kalau ngomongin ini. Kan Ustazah udah ngajarin, kita nggak boleh menilai, bukan ranah kita menilai orang. Biar aja urusannya tanggung jawab sama Allah. Iya, betul. Tapi kan namanya kadang kalau lagi ngumpul sama orang ya, kan suka kepancing gitu maksudnya. Kalau lagi ada yang ngobrol. Ya. Iya, kalau Nah justru itu kita menjaga diri kita supaya nggak kepancing. Iya, betul. biar nggak kepancing gimana caranya? Orang tuh nggak tahu kadang ngelihat tulisan orang tuh langsung ikut gitu ya. Iya, Waduh, nggak pengen komen. Iya, langsung komen ke Iya, bawah sama. lah. Kan sama aja Itu gitu kan, kayak misalnya tantangannya. Ustazah lagi lihat Instagram misalnya, lihat apa kan kadang kita nggak tanpa sadar suka ikutan komen gitu ya Ustazah ya. Tapi kan itu sebetulnya juga termasuk dalam hisab ya nggak sih Ustazah? Apa yang kita ketik di komenan kita itu. Saya kadang Betul, gini, ingat anak saya suka ngomong, terus apa efeknya pada hidupku yang sederhana ini, katanya gitu. Masya Allah, lucu banget, Ustazah. Iya, jadi saya ikutan. Terus apa efeknya sama hidupku? Misalnya kisah artis, misalnya kadang nongol aja di beranda itu. Apa efeknya pada hidupku? Iya juga sih Ustazah. Makanya saya menjauhi FB sama Instagram Ustazah. Jadi kepo. Iya, tapi kan kalau sekali kita komen pada hal-hal yang tidak seharusnya kita komen, dia muncul terus. Tapi kalau misalnya Iya. sering kita komenin Gus Baha, itu nanti Gus Baha terus yang muncul. Kalau di itu sesuai kita, sesuai hobi kita. Iya betul. Makanya sekarang saya Instagram melihatnya itu aja Ustazah, apa resep. Terus dia rajutan, saya suka ngerajut Ustazah. Jadi udah itu aja yang dilihat. Saya sih kadang suka bercanda aja kalau di medsos tuh bercanda aja. Enggak yang terlalu serius.
Yang tadi Tapi saya ada yang share, suka nganggapnya serius. yang tadi saya Nah, share kalau yang Real. di-share tadi serius itu. serius. Memang Heeh. ngomongin dunia ya, Mbak Nia. Naam. Kebetulan saya baca ada grup saya sama teman-teman itu gitu dah isinya nasihat. Ngapain kejar-kejar dunia toh ujung-ujungnya mati juga gitu. Oh ya, saya share aja di Facebook. Banyak yang nge-reshare. Ya udah. Ya karena sekarang tuh udah banyak orang yang kayak gitu apalagi sekarang yang dirasa di Jepang tuh saja gila-gilaan banget cinta dunianya gitu. Jadi saya juga sedih banget. Sedih banget, dan itu sahabat sendiri udah saya bilang sih, maksudnya bolehlah cari cari kerja karena buat cari uang ya, maksudnya kan bisa dapat uang misalnya. Iya tahu gitu, tapi ujung-ujungnya kan jadi anak nggak pada ngaji, beliau sendiri akhirnya nggak ikut ngaji lagi gitu. Ya sedih kan di situ ya Ustazah, kita udah ketemunya cuma sebulan sekali, nggak hadir karena harus kerja. Bisnis. Iya, nggak sih Ustazah. Kalau di sini kan banyak sampingan ya Ustazah. Misalkan ngepak Buktinya buktinya susah yang kayak gitu. Dulu saya ngalamin 30 tahun kerja di kantoran itu nggak mikir menikmati iya ya. dengan sosialita yang ada. Nah setelah pensiun, alhamdulillah dikasih kesempatan baru gini-gini. Tapi kan sudah pada saat kita jalanin kita nggak sadar, udah menikmati, seneng gitu, dapat duit belanja jalan gitu-gitu seneng. Ngaji yang mungkin dulu 60% dunia, 40% ngajinya akhirnya. Sekarang dibalik. Nah, jadi susah kalau kita bilang sekarang, kok sekarang orang pada ngebut dunia. Ya emang begitu dunianya dia. Jadi saya juga bilangnya menjalani takdir kehidupan. Saya bilang gitu, setiap orang punya takdir kehidupan masing-masing. Pilihan dia ke dunia ya udah pilihan. Dulu saya juga pilihan. Anak-anak sama Iya, baby sister semua gitu. semua perbuatan kita itu kan tergantung pengetahuan kita ya. Betul. Iya. Pendapat kita sesuai pendapatan. Apa sih? Sesuai pendapatan. Pendapatan. Iya kan? Pendapatan kita sesuai pendapat kita. Kebutuhan kan. Betul. Iya. Tambah besar gaji, tambah besar kebutuhan. Iya betul. Nambah lagi, maunya yang ini lagi, mana ya udah nggak ada habisnya. Makanya kan dulu kalau ngomong sama siapa, kalau yang pakar-pakar keuangan itu, ya kalau kita naik gajinya, misalnya kita awalnya pengeluaran kita sebulan misalnya 3 juta, terus dulunya misalnya gajinya 5 juta, ya kalau kita gajinya naiknya 7 juta, ya tetap 3 juta lah pengeluarannya. Jadi jangan ngapa gitu kan. Naik gaji kita jadi 15 Tapi ternyata kenyataannya nggak bisa seperti itu. Betul. Iya benar. Karena mungkin kita maksudnya pengen jadi makan yang lebih enak gitu kan, atau pengen dapat ya kehidupan lebih baik. Setiap naik gaji, naik kepengennya. Setiap naik gaji, naik kepengennya. Dari tas yang mulai harga segini, naik yang lebih gede lagi. Udah nggak ada habis-habis. Betul. Kayaknya umur menunjukkan sikap hidup. Kalau udah puas, ibaratnya bermelanglang buana ibaratnya ya. Jadinya ya udah ternyata baru menyadari gitu. Umur sih yang bisa membedakan. Sekarang baru bisa bilang begini karena usia. Kayak orang ngomong tinggi, ngomong sana sini, udah pernah. Betul. Iya. Udah mau ngapain lagi sih gitu. Orang sekarang anak muda bagus mereka lagi menata kehidupan, lagi mengejar dunia. Saya masih kepala 3, Ustaz. Harusnya masih ngejar dunia. Luar biasa kalau udah mengejar akhirat. Ya tinggal kan, luar biasa kalau udah ngejar akhirat. Jalannya Allah. Kasihan sama adik Nia masih muda. Masih muda. Bilang aja masih muda. Lu juga masih muda. Enggak sih Ustazah, saya sebetulnya mulai belajar karena waktu setelah ibu saya nggak ada, saya kayak kehilangan arah sih. Dan waktu itu tumben, untungnya maksudnya ya alhamdulillah tiba-tiba Umu Kenta nawarin, Tinda kamu bisa nggak minta bantuan nih saya gitu kan, buat bantu tadinya jadi ngadmin, terus kemudian karena saya ngadmin mau nggak mau saya ikut itu, terus kemudian ditawarin ikut tadarus ya gitu, bantuin ngurus di situ buka Zoom-nya. Jadi kan mau nggak mau saya setiap pagi jadi tadarus, lama-lama setelah ikut tadarus jadi pengen perbaikin tahsin, jadi
ya mulai sedikit demi sedikit gitu Ustazah. Alhamdulillah jadi bisa sampai sekarang. Itu Gitu, karena Ustaz. rahmat Allah ya Ustaz ya. Karena Iya, rahmat iya Allah. betul. Benar. Benar. Iya, Kalau kasih saya masih sayangnya muda nggak Allah. kepikiran itu benar. Saya ketemu Belum weekend dapat udah umur rahmatnya. 40 ya. Belum dapat rahmatnya. Setelah tua dapat rahmatnya. Iya. Betul. Namanya Tapi takdir kehidupan alhamdulillah yang bersyukur dijalani. kan. Iya betul Bersyukur ya. Ustazah. Iya. Ya dibanding Deica kan, dia lebih dulu Emang sayang hebat, Itu Allah. luar lebih hebat biasa, ini. Masya Allah. Oh, Ica Iya, emang iya. hebat banget ini, Masya Allah sih. Saya kalau cerita selalu bilang luar biasa. Ada anak paling muda umur 14 tahun udah bisa terjun ke sini menyatu dengan orang-orang yang udah lebih dewasa, udah tua. Masya Allah itu kalau nggak rahmat Allah nggak bisa, nggak kuat. Maksudnya ngapain sih sama orang-orang tua gitu. Tapi Ica ini luar biasa Ibunya, sih. ibunya yang keren. Iya, Masya ibunya Allah. keren. Doa ibunya juga. Iya. Iya Iya, Dicelupin kalau benar. nggak ke doa sini. anak kan yang membolak-balikan hati kan Allah. Tapi Allah dengan doa benar. orang tua hatinya dikuatkan ya, itu yang luar biasa. Allah, Ya Masya muqallibal Alhamdulillah. qulub sabit qalbi ala dinik. Masya Allah. Ya, itulah kenalan kita, Masya Allah. Ya, Ini Wah, namanya sih dalam kehidupan. Alhamdulillah digabungkan di sini Ustazah semuanya Umi. kan Masya Allah. kita kayaknya udah mau hampir setahun ya, mungkin. lebih kali. Bukan ya? Lebih udah terus Ustazah. Udah 2 tahun ini, udah 2 tahun. Belum, 2 Ustazah. kali lebaran ya. Syafi'i 2 berapa? kali Syafi'i. lebaran. Dikit tahun, gimana udah 2 tahun. Karena gak dikit tahun, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah juga lah kita dipertemukan. Mudah-mudahan benar-benar bisa ketemu secara langsung ya. Masya Allah. Amin, Masya Allah. Insya Allah. Buat saya Amin, ya jadi berwarna Allah. saja. Amin. Hidupnya jadi berwarna, benar. Buat saya jadi berwarna hidupnya. Jadi Maksudnya pengen ketemu dengan keliling walaupun Indonesia. di Zoom tapi jadi catatan, jadi perbendaharaan. Masya Allah. Ayo ngobrol lagi tuh. Ngobrol lagi. Iya. Oh, kita dari Sekarang bulan untuk Mei, materi. Ustazah. Kita kelasnya dari bulan Mei 2023. Setahun Iya, lebih. tahun Oh, kan. kelasnya. Iya, Kelasnya. kelasnya. Setahun. Iya, tapi kan Ustazah udah ngisi kajian udah lama ya Ustazah ya sebelumnya kan. Iya. Terus Dari Ustazah. 2021 kayaknya. Iya, 1 bulan. Di Kim, Masya Allah. Iya, di Kim kan ngisi kajian sebelumnya Ustazah di grup kajian. Tahun Mei 2024. Mei 2025. 2 tahun. Iya, Mei 2023. Sekarang Kan 2 tahun. 2024 sekarang. Iya sekarang 2024 yang kita 2025. Hei, 2025 mau kemana sih? Ya, ini Masya Allah. Tapi dirasakan bulan Mei dan Juni ini lama banget berjalan ya. Iya, Masya Allah. Berarti kita kayak udah deket banget gitu di sini, Masya Allah. Kan karena Zulhijjah. Jadi kayak lama. Iya ya. Enak. Tapi alhamdulillah ya, apa namanya, di perkumpulan ini nggak ada yang aneh-aneh. Dan artinya Alhamdulillah. bab yang kita baca ini belakangan kita nggak ada masalah dah, sudah oke lah gitu kan. Udah bisa saling mendengar, saling menasehati, saling apa namanya, saling support gitu. Ya. Uti Sarah mana Uti Sarah? Halo. Uti Sarah. Intinya Tiduran. adalah itu ya. Intinya adalah itu sebenarnya dari apa yang kita pelajari itu pengamalannya yang penting. Minimal di antara kita begini. Saya sempat diajak Uti Dian itu, tapi hilang Uti Dian, nggak pernah ngechat saya. Maksudnya itu saya juga yang di sini yang offline itu saling apa ya, saling mengunjungi, saling tahu permasalahan, setidaknya permasalahan teman gitu, setidaknya menyediakan bahu untuk bersandar, untuk
sekedar curhat, menenangkan diri, meskipun ya kita tahu lah menenangkan diri, menenangkan jiwa itu kan kepada Allah saja. Tapi ketika ada yang mendengarkan itu, yang merespon itu lebih baik itu perasaannya kayak gitu. Nah, itu adalah benih sahabatan yang baik. Hmm. Oh ya Ustazah, berarti kalau yang di materi ini tadi kan katanya kita berteman juga nggak usah banyak-banyak. Kata itu maksudnya gimana ya Ustazah? Ya maksudnya banyak-banyak yang kayak tadi itu, banyak-banyak yang nggak berguna, banyak-banyak yang kemudian menjerumuskan kita. Nah, sedikit tapi berkualitas gitu loh. Nah, baik Ustazah. Iya. Kalau misalnya kita ngadepin orang yang ini Ustazah, kan ada ya maksudnya yang mungkin ya sahabat kita atau teman kita, tapi dia itu datang ke kita selalu pas dia lagi susah maksudnya. Kak istilahnya maksudnya dia baru menghubungi kita ketika dia susah. Jadi istilahnya mungkin ingat kita kalau dia lagi susah gimana ya Ustazah, kalau itu menghadapi yang begitu atau ya biasa aja ya maksudnya. Biasa aja, maksudnya ya selagi kita mampu ya silahkan direspon gitu. Tapi kalau nggak mampu ya nggak usah. Saya ada teman di sini yang kalau saya ngundang nggak pernah dia datang. Kalau dia ngundang bagaimanapun tetap saya datang. Terus saya curhat ke seorang jemaah saya yang sama-sama lah kita berteman gitu satu circle. Kayaknya saya selalu datang, dia nggak pernah datang ya. Iya, boleh nggak saya nggak datang kali ini sebelang. Terus dia bilang gini, jangan nanti eh, pandangan saya kepada ustazah minus gitu, seperti pandangan saya kepada dia. Jadi ustazah sama aja sama dia bilang gitu. Saya sekedar nanya dan bukan niat saya juga untuk tidak hadir gitu ya ketika diundang sama dia. Boleh nggak sih saya nggak hadir? Ih jangan gitu. Oh ya sudah saya hadir. Saya kasihan dia bingung nanti mau berpandangan ke siapa lagi. Masya Allah. Jadi kayak orang nyelamatin apa itu namanya kelajengking kan? Pernah kita bahas ya. Jadi kalau kita nyelamatin kalajengking yang sedang hanyut gitu, itu tugas kita. Adapun setelah diselamatkan dia ngejar kita dan menyengat, nyeret gitunya bahasa Sunda nama. Ya itu memang kerjaannya dia gitu. Biarin aja. Kita mah yang penting Jadi kalau kita nggak boleh nyelamatin ular juga gitu Ustazah. kan ular kan beda. Kalau Oh iya benar. ya sebenarnya termasuk kalajengking juga. Kalau misalnya ular itu masuk ke rumah kan udah kita bahas ya. Iya, Kalau 3 kali diusir, suruh keluar, pakai Nggak bahasa mau kita nggak mau keluar, bunuh dia gitu kan. Kalau dia keluar, mungkin dia mengerti bahwa karena dia penjelmaan dari jin setan dan makhluk lain. Kan itu anunya, apa namanya, ajarannya. Berarti langsung dimatikan ya Ustazah. Berarti nggak boleh dipelihara ya Ustazah? apa yang Dipelihara, dipelihara? gunanya apa sih Soalnya melihara kan ular? dingin Ustazah kulitnya. Kan dingin adem gitu Ustazah kalau dipegang. Terus Iya, Ih, nggak nggak suka ular. Apa? Masya Allah. Lucu aja niatnya. lucu. Allah, ya Allah, ular lucu. Ular kan termasuk binatang buas ya. Kalaupun dia tidak berbisa, Enggak yang dia ular yang punya bukan berbisa. taring. Iya, Iya, dia punya taring kan bisa melukai. iya, Terus ular itu kan tidak punya akal lah. Maksudnya kalau dia benar. saat lapar, dia bisa saja memakan siapa saja. Tapi Iya. ya kalau bisa memelihara dan menjaganya ya nggak apa-apa. Enggak Ada Ustazah, saya banyak nggak punya saya nggak punya peliharaannya Ustazah. Soalnya suami saya takut. saya megang aja geli, nggak tahu ya Iya, gelinya itu.
Sering ke kebun-kebun binatang itu ada ular-ular besar itu apa itu? Iya, yang Nggak pernah. piton boa itu kan Ustazah keren, maksudnya keren. Serius. Lucu. Itu yang anak saya cewek ini yang suka sekali berfoto sama ular. Serem. Saya Tapi di benar rumah adanya kucing, burung, kucing, burung, kura-kura, sama ikan. Ustazah Iya. anaknya foto sama ular emang nggak berbisa ularnya. Yang boa kan nggak Bukan. berbisa, Itu Ustazah. ular Yang yang gede, di tempat wisata itu. yang oh, gede-gede. Kalau gede-gede. yang ukurannya besar kan nggak berbisa. Karena kan dia pakai lilitan biasanya ngebunuh korban atau mangsanya itu. Oh, Ih, serem amat. Serem amat. Tapi kata iya anak saya kok berani banget. Saya bilang saya Iya. jauh-jauh. Pokoknya jaga Pak sama yang punya ularnya itu. Iya Bu, pokoknya apa namanya kepalanya itu jangan dihadapkan ke muka lah gitu. Hmm. Itu kan ngeri juga kalau namanya kecelakaan kan nggak tahu. Pas Itu lagi nggak dia. tetap aja kita menghindar. Keturunan Bu saja kali anaknya berani. iya. Kan Nggak anak berani biasanya saya kalau berani. saya sama ular. Saya ada ular di HP aja kebuka gitu kan, ular bergerak saya lempar HP-nya. Masya Allah. Ustazah kayak ibu Iya. saya berarti dulu sama ibu saya gitu. Saking takutnya ya. Iya, kalau Dulu di TV suami lewat saya aja suka langsung iseng. ganti channel. Iya, suami saya suka iseng yang dulu tuh. Dikasih tab itu kan gede kan, terus lagi ular bergerak begitu dikasih, iya saya lari. Padahal saya nggak ada ularnya tapi di tablet gitu. Waduh, Oh, ngeri dah. karena tahu takut jadi ditakut-takutin. Iya, sengaja. Iya, Saya jangan. waktu sekolah SMP dikalungin ular itu tuh, ular apa? Ular karet. Ular sawah. Enggak, ular karet, Oh, ular-ularan. ular karenan. Itu jilbab sampai Trauma saya tuh itu. lempar saya karena di jilbab kan, terus saya buka jilbab terus saya lempar. Taunya Ya. Masya Allah. ular. Itu gara-gara Iseng banget. iseng teman-teman. Trauma ya Ustazah. Hah? Trauma juga. ya. Di rumah saya dulu banyak Fobia ular. Ustazah. Itu. Fobia Jadi ular kalau Ustazah. Kalau Anak ular juga nggak Rumah takut, saya kalau juga ular ada takut. dulu, Ustazah, zaman dulu. kalau Sering. ngaji Kalau malam itu, Ustazah, Ustazah, ya. Ustazah takut ular. Kalau aku takut ulet. Nah, Ulet. suamiku takutnya Geli. ulet. Iya, ulet. Kalau ular aku nggak takut. Kalau ulet takut. Kalau Ih, ular ular pendek kan enggak saya. kecil. Ya Allah, ular tak takut, Masya Allah. Ih, sampai girap-girap. Jangan deh. Jangan. Geli, bukan takut, geli ya. Ya bukan, ya fobi. Nggak berani. Langsung Kayaknya Sami langsung gelap. takut ular, takut dua-duanya. Ngeri semua. Gara-gara Bukannya biasanya takut kecoa tempelan ya. ulet bulu di baju. Kalau kecoa nggak Ya, gitu sih. bajunya bunga-bunga gitu kan. Nah, ulet kali seneng Sangkanya bunga ya. nempel dia. Yuk, udah teriak-teriak kayak apa. Kalau Tinda hebat tuh kalau bisa megang ular. Aku aja Kalau ular tuh nggak apa-apa megang kan biasa. Kalau yang nggak berani gede-gede juga, digigit. geli. Dingin enak deh. Yang adem gitu Ih, rasanya kalau begitu ngules goyang mulut. gitu. Geli. Ya Allah, Denda, seneng ular ya, Denda. Ya Allah. Nggak lucu. Bukannya susutnya. Ular pendek apa ular panjang? Kalau ulat saya dulu waktu kecil suka melihara. Berkadut kali. Suka taruh di Aneh. toples atau di itu. Suka saya pelihara dulu tuh. Aneh, ulet dipelihara. Jadi kupu-kupu maksudnya sampai jadi kupu-kupu Iya. Ustazah. Ular keket apalagi. Udah ngeri, Denda. Ular sama ular, ngeri semua dah. Ampun dah. Makanya kalau bapak saya ya udahlah tadi mainan anaknya begitu nyari gitu aja. Bergaul ngebahas ulet.
Ya, jadi membahas ulet dan ular. Dan ular. Saya Udah ya lanjutin bab mulai. bertengkar ya. Ya, Oh iya, silakan. baik Ustazah. Silakan Ustazah. Silakan Ustazah. Bab bertengkar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khasamta fatawakir. Apabila engkau bertengkar maka jagalah kehormatanmu, kehormatan dirimu kalau lagi bertengkar. Berhati-hatilah agar engkau tidak bertindak seperti orang yang bodoh atau gegabah. Menjaga kehormatan ketika bertengkar, jangan sampai keluar kata-kata mohon maaf kebun binatang misalnya, atau bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa kasar yang ya menjatuhkan kehormatan. Atau jangan juga kalau perempuan nih jangan sampai saling jambak, saling bertengkar fisik lah. Ya kalau bertengkar, kalau misalnya lewat eh, apa? Kalau misalnya langsung gitu ya bertengkar, ya cukup lebih banyak diam dan mendengar saja. Jangan ikut nyunyu 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 nyunyu. Waktu fakir fi hujjatika, fikirkan baik-baik hujahmu. Jangan asal ngomong, harus berdasarkan fakta dan data gitu. Wala tuksir al isyarah biadika, jangan banyak menunjuk dengan tanganmu, karena kalau menunjuk misalnya dengan ibu jari, yang lain melipat, itu kan lebih banyak nunjuk pada diri kita sendiri ya katanya ya. Jadi jangan banyak menunjuk-nunjuk. Kemudian jangan banyak menoleh ke belakang. Wala tuksir al-iltifaf ila ila man waro'aka. Jangan berlutut. Kemudian wa idza hada'a ghadabaka fatakallam, dan apabila marahmu telah hilang maka berbicaralah. Jadi jangan menoleh ke belakang, itu mungkin orang saat sedang berbicara ngoceh ngomeng tuh ya dengerin aja. Kalau kalau kita banyak menoleh ke belakang nanti dia makin marah. Kalau saya lagi ngomong tuh dengerin nggak? Biasa bikin tambah orang tuh emosi. Nah, kalau bertengkar baiknya kalau kita memang benar sampaikan dengan baik. Kalau kita salah langsung minta maaf. Udah selesai. Kalau kita ngeladenin bertengkar berarti sama saja dengan orang itu. Apalagi mempertengkarkan pepesan kosong kan nggak jelas. Mempertengkarkan capres itu nggak jelas juntrungannya. Ketika penguasa mendekatimu, wa idza qarabaka sultan fakun minhu ala haddin nisa. Apa ini? Ujung di mata panah. Hadis sinan. Apabila penguasa mendekatimu, maka jadikanlah dirimu seperti di ujung mata panah. Janganlah berteman wa iyyaka sadiqul afiyah. Janganlah berteman dengan orang yang hanya suka ketika engkau sedang senang saja. Jadi ada orang eh, dua orang bersahabat datang ke tempat pejabat penguasa. Pulang-pulang di pintu keluar itu disediakan uang. Silahkan diambil kata penjaganya. Yang satu ngambil, yang satu enggak. Nah, padahal mereka itu datang untuk memprotes kebijakan penguasa tersebut. Pulangnya itu antara si yang ngambil uang dengan yang nggak ngambil uang itu beda di masyarakat. Ya, tadi saya sudah sampaikan pesannya. Kita akan tunggu apa namanya keputusan keputusannya lah, keputusan akhirnya. Tapi kalau yang ngambil itu, tadi saya sudah sampaikan, sebenarnya penguasa kita itu tidak seperti yang kita pikirkan. Mulai sudah menjilat. Kemudian fa'innahu ada karena ia adalah musuh yang paling utama, dan janganlah engkau jadikan hartamu lebih mulia dari kehormatanmu. Nah, ini kan barusan saya sebut kisahnya, orang akan seperti itu. Padahal kalau misalnya dia itu seorang penguasa itu orang yang zalim, maka sebenarnya dia adalah musuh bersama. Itu. Hati-hati mendekati
penguasa. Nah, selanjutnya ini adalah semacam kalimat akhir dari penulis Imam Al-Ghazali. Jadi termasuk nasihat-nasihat Imam Al-Ghazali juga. Fahadhal qadar ya fata. Wahai pemuda, cukuplah nasihat ini sebagai permulaan dari sebuah hidayah. Cobalah engkau aplikasikan dalam dirimu. Artinya yang dalam kitab ini kita udah selesai bahas, maka cobalah untuk mengamalkannya. Fa'innahu salah satu aksam. Dalam kitab ini ada 3 nasihat, 3 bagian nasihat. Pertama, adab-adab melaksanakan ketaatan. Kemudian kedua, cara meninggalkan maksiat. Dan adab-adab bergaul dengan manusia. Itu semua sudah mencakup hubungan antara seorang hamba dengan sang pencipta serta makhluknya. Ini adalah permulaan hidayah itu ya. Jadi semuanya ada 3 bagian dalam kitab ini yang sudah kita pelajari di awal tentang adabut ta'at. Bagaimana kita cara berwudu, sholat yang khusyuk, kemudian adab-adab sholat. Setelah itu kita juga mempelajari tarkul ma'asi, menghindari melakukan maksiat, menghindari maksiat, penyakit hati, penyakit zohir, batin, udah kita pelajari dalam kitab ini. Dan terakhir adalah adab bergaul dengan manusia. Tadi itu penutupnya ya, bagaimana bergaul dengan pemimpin itu sebagai penutup. Fa'in ra'aitaha munasibatan li nafsika, apabila engkau melihat hal tersebut sudah sesuai dengan dirimu dan engkau juga melihat hatimu condong ingin melakukannya, fa'lam annaka 'abdun nawwarallahu ta'ala bil imanu qalbaka. Maka ketahuilah bahwa engkau adalah hamba yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya iman ke dalam hatimu. Wasyaraha bihi sadraka, dan telah melapangkan dadamu. Nah, kalau merasa akan sampai, ya alhamdulillah sih dari kemarin kayaknya nasihat-nasihat ini mengena banget di kita. Sampai kita nangis bersama-sama gitu, membicarakan dosa-dosa hati kita yang tipis sekali rasanya itu. Tapi efeknya besar banget. Ya, rasanya sih tersentuh ya, tersentuh dan ada rasa ingin berubah begitu. Nah, ini artinya bahwa Allah sedang memberikan cahaya iman ke dalam hati kita dan telah melapangkan dada kita untuk bisa melakukannya. Fatahaqqaq anna li hadhil bidayah anna hadza gitu. Bidayatul hidayah. Pastilah bahwa setiap permulaan ada akhirnya. Oh, anna li hadzal bidayah nihayatun. Ada akhirnya, dan di balik itu ada berbagai rasa pengetahuan dan hal-hal yang tersingkap. Semua itu telah kami jelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin, maka berusahalah untuk mempelajarinya. Berarti ini adalah bidayahnya, kemudian ujungnya, kalau ada bidayah, ada permulaan, berarti ada akhiran, ada batasnya, ada ujungnya. Maka ujungnya dari permulaan hidayah ini adalah harus kita pelajari kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi kalau kita belajar Ihya Ulumuddin itu udah, karena ini aja kitab kelas 2 ya. Kalau udah ke sana itu udah nanti ujung-ujungnya akhirnya kita harus naik kelas 3 itu. Kalau sudah Ihya Ulumuddin. Tapi baiknya untuk memperluas wawasan kita dan yang lebih aplikatif di masyarakat, saya ingin mengajak nanti kalau misalnya dikehendaki ya kelas ini tetap ada kelas fikih, kita pengen belajar fikih munakahat, fikih pernikahan, perkawinan. Itu. Karena kan masih banyak tuh pernikahan, talak, rujuk segala macam, kita jarang yang kita perdalam gitu. Kalau mau. Terus selanjutnya, jika berat menerima nasihat bidayatul hidayah, wa in ra'aita nafsaka tastaqil.
Apabila engkau melihat dirimu berat, al-amal bihadhil wadhaif, untuk melakukan berbagai pelajaran yang ada dalam kitab ini, lalu engkau mengingkari watungkiru hadzal fan minal ilmi, mengingkari bahwa kiat ini bukan bagian dari ilmu, wa taqulu laka nafsak inni anni yanfa'uka hadzal ilmi fi mahafilil ulama, lalu engkau berkata pada dirimu sendiri, apa manfaatnya ilmu ini di dalam forum ulama? Kapan ilmu ini dapat membuatmu maju mengalahkan para rekan dan rival? Jadi seolah-olah memang kita di sini kan tidak untuk berdebat kan. Bahkan lebih condong kita mengalah. Kalaupun kita benar, ya tinggalkanlah perdebatan-perdebatan. Karena nanti Allah akan buka sendiri gitu. Nggak perlu kita membela-bela diri atau pamer-pamer. Wa kaifa yarfa'u, kalau berpikir seperti itu, bagaimana dapat menaikkan kedudukanmu di pemerintahan? Ilmu ini ilmu apaan? Bagaimana ia dapat membuat diri memperoleh koneksi, rezeki, jabatan, serta hakim, sementara untuk berdebat saja nggak boleh gitu ya. Ketahuilah, fa'lam anna syaitan qad aghwaka. Ketahuilah bahwa setan telah menjerumuskanmu dan telah membuatmu lupa, wa ansaka mutaqabbalaka wa maswaka, terhadap tempat kembalimu, melupakan membuatmu lupa pada tempat kembalimu. Fatlub laka syaitanan, maka carilah setan lain yang sejenis denganmu untuk mengajarkanmu apa yang kau sangka bermanfaat dan dapat mengantarmu memperoleh tujuanmu. Summa innahu qattun la yasfu lakal maliku fi mahallatika. Kemudian ketahuilah bahwa milikmu yang berada di tempatmu bukan milikmu yang sebenarnya. Padahal kehidupan dunia itu, kalau kita lihat skema kehidupan manusia itu, ternyata kehidupan dunia itu lebih sedikit, bahkan bukan lebih sedikit, sedikit sekali daripada kehidupan setelah mati. Ada masa alam kubur yang lama, nunggu kiamat, entah berapa ribu tahun kita menunggu, dan ribu tahun di dunia itu tidak sama dengan ribu tahun di akhirat. Kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, hari kebangkitan ya, hari kiamatnya aja panjang mungkin, hari kebangkitan dikumpulkan, terus hisab, terus ya Allah, itu masih panjang sekali. Panjang sekali, 1000 tahun di dunia, mungkin 1 hari di akhirat. Summa, apa ini? Summa yafutukal malik. Kemudian engkau juga tidak akan mendapatkan kekayaan yang abadi dan nikmat yang kekal di sisi Tuhan semesta alam. Itu karena dunia ini hanya sementara saja. Salam sejahtera atasmu dengan segala rahmat dan keberkahannya. Masya Allah. Udah wassalam nih. Segala puji bagi Allah yang maha awal dan maha akhir. Zahiran wa batinan, yang maha zahir dan maha batin. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Masya Allah. Itu akhir dari kitab kita Bidayatul Hidayah. Jadi sudah kita berapa bulan Mbak Nia kitab ini? Dari habis lebaran yang dulu ya? Lumayan lama ini Ustazah. Dari habis lebaran Idul Fitri yang dulu. Yang 2023. 1 tahun kayaknya kitab ini. Kurang Ya, kurang ya. 7 atau 8 bulan gitu Ustazah. Iya. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya seperti itu tadi. Alhamdulillah kitab ini kita udah selesaikan, dan untuk yang selanjutnya bila dikehendaki saya pengen ngajak kita bersama-sama mempelajari semacam
babul munakahat, bab tentang pernikahan, fikih-fikih pernikahan. Ya dari mulai khitbah, kemudian menikah, walimatul urus dan talak cerai, rujuk, apa itu zihar, apa itu li'an dan lain-lain gitu. Bila Kitabnya dikehendaki. aplikasi Ustazah. Saya belum nemu kitabnya yang mencakup itu semua. Banyak sih, saking banyak bukan belum nemu, tapi saking banyaknya belum saya menentukan yang simple kitabnya tapi mencakup semuanya gitu. Nanti insya Allah segera kita luncurkan. Baik. Tapi yang sementara ini silahkan dielaborasi lagi, direview lagi, kemudian kita berdiskusikan lagi. Terima kasih, Mania. Oh, jadi pekan depan kita sudah ke kitab yang baru atau kita ulang lagi yang ini? Gimana Ustazah? Untuk pekan depan nanti kita lagi ya, ngobrol lagi ya. Oh ya, baik Ustazah. Tetap kajian mungkin dengan judul lain untuk atau ya sekedar pengantar lah dari kitab Munakahat kalau memang dikehendaki. Ini memang masih mau lanjut kelas ini. Lanjut. Masih dong, Itu saja lanjut. lanjut. Nambah pengetahuan ya. Iya dong, Ustazah. Amin, ya Ustazah. Oh, siap, alhamdulillah. Siap, Ustazah, siap belajar. Kalau saya mah always siap lah. Ustazah kapan ke Jakarta lagi? Ditunggu sama Eyang. Uku dulu Jen katanya. Reni minta aja, uku dulu Ustazah. Jen, itu uku dulu Jen itu ya boleh juga. Isinya malah lebih lagi tuh, lebih romantis. Masya. Uku dulu Jen, kitab uku dulu Jen. Masya Allah. Ini dari bulan sederhana Januari kita, Ustazah. Bidayatul Hidayah dari bulan Januari kita. Oh, 6 Oh, bulan. berarti bulan Januari. Bulan Iya. Januari tahun ini. Iya, 12 Januari 2024. Oh, gitu. Iya, iya. Anak bilang 7-8 bulan, nggak sampai ternyata 6 bulan. Kita udah 3 kita berarti ya? Iya, Ustazah. Sebelumnya mau Usul fikih, Safinatun Najah, sama ini Bidayatul Hidayah. Iya, kita turun lagi ke fikih syariat. Nah, kalau ini udah fikih torekot ini. Yang Bidayatul Hidayah ini udah fikih torekot. Nah, kita balik lagi ke fikih syariat tentang bab pernikahan, fikih munakahat. Tapi kita boleh juga. Hah? Oh, kita mustami'ah ya atau kita review juga? Enggak kan? Kita mustami'ah. Sebaiknya seperti ini. Saya nggak capek ngoceh sendirian. Ya, baik. Insya Allah. Siap ya, Umar? Anak take ya, Siap lah. Ami Siap. tuh nggak boleh kemana-mana. Ami, mana Ami tadi? Siap. Ya, nambah-nambah. Paling kalau yang nggak siap, mundur ya Ustazah. Siap-siapin. Iya. Kemarin Sinta kemana itu Mbak Nia? Kalau udah dapat PK pernikahan tempat konsul anak-anak muda. Iya, supaya apa yang terjadi itu nanti kita jawabnya secara fikih, nggak asal pengalaman saja kan? Iya, betul. Iya. Siap. Untuk ganti buku buka lagi kelasnya Mania. Iya, Ustazah. Untuk ibu-ibu bilang aja pranikah gitu. Kirim tip ya, Ustazah. Yang ciwi-ciwi. Kirim kitabnya dulu, nanti Anda tinggal infokan ke Umu Kenta, dia dibuatkan iklan terbaru ke tim kreatif. Baik. Siap. Insya Allah. Baik, ini berarti saja sudah cukup Umahat semua kita berdiskusi. Insya Allah saya sudah selesai.
Masya Allah. Belajar saja. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Qadarallahu Masya Allah, kitab dari Bidayatul Hidayah kita selesaikan di 6 bulan ya tadi Oktinda, di Naam. hari di pekan terakhir di bulan Juni. Masya Allah. Ya. Banyak pelajaran yang kita ambil, hikmahnya juga pasti banyak, sedikit-sedikit kita amalkan kata Ustazah ya. Memang dirasa Ana secara pribadi juga agak berat, tapi mudah-mudahan insya Allah Umahat semua juga bisa sama-sama kita berusaha yang terbaik karena kita sudah tahu ilmunya. Jadi tugas kita adalah selanjutnya untuk mengamalkan. Mudah-mudahan ilmu dari Ustazah tentang kitab Bidayatul Hidayah ini bermanfaat buat kita semua, pasti bermanfaat insya Allah. Dan kita insya Allah bersiap lagi untuk kita pekan depan akan memulai kitab yang baru. Mudah-mudahan Umahat semua juga bisa membuka lagi ilmu kita ya insya Allah. Karena ilmu Allah itu luas. Kita tahu ternyata kita akan semakin bodoh gitu ya. Jadi semakin kita tahu, semakin kita belajar, pengennya belajar terus gitu. Kalau Ana secara pribadi pengennya belajar terus, nggak akan pernah mentok gitu. Jadi mudah-mudahan semangat untuk terus belajar tetap ada di hati Umahat semua. Sehat-sehat selalu. Ana sebagai moderator, mohon maaf lahir batin. Sebelum kita tutup, kita sama-sama mendengarkan doa yang insya Allah pada hari ini akan dibacakan oleh Ukhti Rumaisyah. Tica, kepada Ukhti Rumaisyah yang akan membacakan doa, dipersilakan. Ukhti. Tica. Ica. Ukhti Ica. Ya, Icanya bobo. Tiduran kali. Allah. Ica. Sekolah kan udah libur kan? Ada yang masih UAS soalnya, Eyang mah. Oh gitu, ya Di ya. tempat saya masih banyak yang ujian hari ini. Oh, gitu. Afwan Ustazah sama Umahat duluan ya, saya mau antar anak dulu. Oh, iya. Via Manila. Saya keluar, Ya, keluar monggo, duluan monggo. ya. Makasih Silakan. banyak ilmunya. Makasih kebersamaannya. Sama-sama. Assalamualaikum Ustazah. Maaf lahir batin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Itu Ica, kalau masih agak lama, Anda tutup dengan doa itu aja, Ustazah. Allahumma arhamna bil. Doa ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasikil Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amlaha binurika alladhi la yakhbu wasra suduraha bifaidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahiha bima'rifatik وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصلى الله اللهم صل على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui bahwa sesungguhnya hati-hati kami ini telah berkumpul karena cinta kepadamu. Ya Allah, dan berjumpanya kami dalam ketaatan hanya padamu. Ya Allah, dan bersatunya kami dalam dakwamu, dan kami berpadu dalam membela syariatmu. Maka ya Allah, kuatkanlah ikatannya, kuatkanlah ikatannya, kuatkanlah ikatannya, dan kekalkanlah cintanya, dan tunjukkanlah jalannya, dan penuhilah kami dengan cahaya yang tiada redup, dan lapangkanlah dada-dada kami dengan iman yang berlimpah kepadamu ya Allah, dan indahnya takwa kepadamu ya Allah, dan hidupkanlah kami dengan ma'rifatmu ya Allah, dan matikanlah kami dalam syahid di jalanmu ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik pelindung, dan sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baik penolong. Amin, amin Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami ini. Amin, amin Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama telah berdoa. Mudah-mudahan Allah meridhoi segala perjumpaan kita pada pagi hari ini. Allah meridhoi Ustazah pengampu kita, Ustazah Endok Mutia, sehat selalu, panjang usia. Semoga menjadi amal jariah buat beliau yang sudah memberikan ilmunya kepada kami semua, juga kepada umat hati semua. Insya Allah kita bertemu Ya Allah. sehat-sehat.
Yang sakit Allah urusan Allah mudahkan semuanya, dan jangan lupa selalu tetap mengedepankan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Anda sebagai moderator mohon maaf kita tetap dengan membaca hamdalah, istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan kepada semua yang sudah juga hari ini. Jazakumullah khairan kasih yang sudah bisa hadir. Mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.